261 Perubahan Bumi. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Luo Feng berada di Samudra Pasifik untuk menerima dan mengatur sejumlah besar kenangan yang diwariskan, orang-orang di bumi mengalami banyak perubahan yang cepat. Peristiwa menelan monster, ketika binatang bertanduk emas pertama kali terbunuh, menyebabkan Kaisar Naga Petir menjadi sangat ketakutan, sehingga ia mundur. Mengenai kebangkitan binatang bertanduk emas kemudian, ia tidak memerintahkan monster lain untuk menyerang masyarakat manusia, jadi Kaisar Naga Petir dan monster laut lainnya tentu saja tidak akan memulai serangan. Kecerdasan mereka sangat tinggi. Jika monster menelan yang kuat pun hampir mati, siapa yang berani menyerang? Sejak pertempuran itu, secara teknis kerugian masing-masing negara tidak terlalu buruk, itu hanya kerugian dari 8 pahlawan. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng, ke-8 orang ini akan disebut sebagai 8 orang paling elit di antara manusia. 6 dari mereka telah meninggal, hanya Hong dan Dewa Petir yang masih koma tanpa aktivitas otak. Dojo of Limits dan Thunder Dojo adalah 2 kekuatan besar di dunia, siapa yang tidak iri pada mereka. Kedua kekuatan ini, mereka bahkan lebih kuat dari 5 negara. Dengan Hong dan Thunder God di sekitar, mereka tentu saja mampu mengendalikan keadaan. Tapi sekarang, pintu air segera terbuka, markas besar Hong Ning. Di dalam markas besar kapal, 3 penjaga dan 5 penyelidik telah berkumpul di ruang pertemuan. Saat ini ruang virtual telah runtuh, setiap prajurit penjelajah bintang dan dewa perang telah membentuk kelompok mereka sendiri, tanpa arahan dan kepemimpinan dari kedua kepala, organisasi longgar Istana Dewa Perang telah runtuh. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria kulit hitam berjubah putih berkata dengan gugup. Setiap dewa perang memiliki helm sensor kesadaran. Aller, yang mengenakan topeng berkata dengan cemas, pikiran bawah sadar mereka masih ingin memasuki Istana Dewa Perang. Akan tetapi, kepala mereka saat ini dalam keadaan koma, jadi AI telah menutup ruang virtual secara otomatis, yang berarti tidak seorang pun dapat memasuki Istana Dewa Perang. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah segera membangun kembali ruang virtual. Seolah-olah, jika Luo Feng telah meninggal, Babata tidak akan repot-repot melayani umat manusia. Dengan cara yang sama, Hong saat ini dalam keadaan koma dan tidak tahu apakah dia akan bangun atau mati. Jadi sistem AI yang hanya menanggapi perintah Hong tidak akan repot-repot membuang energi untuk mempertahankan keberadaan Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang, hubungan antara para prajurit penjelajah bintang dan para dewa perang telah putus, bentuk seluruh dunia menjadi semakin kacau. Hanya level kekuatan saja, masih ada beberapa orang di luar sana yang lebih kuat daripada 8 orang di Dojo of Limits. Bagi mereka berdelapan untuk sepenuhnya mengendalikan Dojo of Limits, untuk mengembalikannya ke kejayaan dan otoritas sebelumnya, sangatlah sulit. Dan yang paling menakutkan adalah, jika ke-8 orang itu tidak bekerja secara harmonis, akan lebih merepotkan lagi. Kota Yangzhou, Distrik Mingyue, ruang tamu di lantai pertama rumah Luo Feng. Luo Hua duduk berhadapan dengan seorang pria berambut emas. Tuan Luo Hua, pria berambut emas itu mendesah, saya berteman baik dengan kakak laki-laki Anda, sejujurnya, saya sangat menyesal, tetapi sejujurnya, saya sangat menghormatinya. Saya yakin banyak orang dari negara lain sangat menghormatinya dan mengingatnya. Namun, ancaman yang dihadapi manusia masih belum hilang. Kita tidak tahu kapan makhluk laut akan memulai serangan lagi. Luo Hua mengangguk. Itu sebabnya, penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting. Pria berambut emas itu menatap Luo Hua, saya ingin membeli beberapa barang dari Tuan Luo Hua. Oh, apa yang ingin Anda beli? Luo Hua mempertahankan senyumnya. Sebagai CEO perusahaan investasi, Luo Hua jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Kristal Muya, robot perak cair, Del. Pria berambut emas itu menekankan, aliansi SDM kita, pasti akan membayar harga yang tinggi, cukup tinggi untuk membalas budi Anda. Sambil berkata demikian, pria berambut emas itu mengeluarkan buku bergambar dari saku dadanya. Ini adalah barang-barang istimewa yang dimiliki oleh Hari Alliance kita, ada juga beberapa saham perusahaan, perumahan dan tanah, Del. Ini benar-benar murah. Tuan Luo Hua, Anda dapat dengan mudah menjadi diktator ekonomi distrik. Pria berambut emas itu tersenyum. Luo Hua menerima buku itu dan membolak-baliknya. Itu memang sangat memikat. Dulu ketika Luo Feng mengabaikan keselamatannya,
bersama dengan 5 orang lainnya yang menuju ke Samudra Pasifik, dia telah memberi keluarganya persiapan yang cukup dan jalan belakang. Luo Hua hanya perlu mengeluarkan sedikit dari harta miliknya untuk dengan mudah mengendalikan ekonomi distrik. Hari Alliance ini, siap memberikan beberapa fondasi kepada Luo Hua. 5 hari yang lalu, para pemimpin negara saya datang ke sini, harga mereka juga luar biasa. Luo Hua menatap pria berambut emas itu. Sebelum kau datang tadi, aku baru saja menerima telepon, itu adalah kelompok tentara bayaran. Luo Hua menggelengkan kepalanya, bagaimanapun juga, Wei Nuo. Aku akan memberitahumu, tidak ada kesepakatan. Selain menjual sedikit ke negaraku sendiri, aku tidak akan menjual apapun ke kelompok lain. Ekspresi pria berambut emas itu berubah. Dia adalah seorang penjelajah bintang yang secara pribadi datang untuk berbicara dengan Luo Hua, itu sudah cukup untuk memberikan rasa hormat. Yang terpenting adalah pengaruh Luo Feng terlalu besar, jika dia berani menggunakan kekerasan, seluruh dunia akan mencelanya. Setelah malapetaka berlalu, umat manusia telah mengabadikan 8 pahlawan, mengangkat mereka sebagai dewa. Namun, bagi negara-negara itu, orang mati tidak menimbulkan ancaman. Itulah sebabnya, tidak peduli seberapa tinggi mereka ditempatkan, itu tidak terlalu penting. Adapun Hong dan Dewa Petir, mereka sudah jauh di sana sebelumnya. Tuan Luo Hua, tenanglah. Wei Nuo berkata dengan sungguh-sungguh, kemuliaan saudaramu yang bersinar mungkin melindungimu sekarang, tetapi api itu akan padam suatu hari nanti. Yang paling menakutkan adalah boneka yang membawa batu bata emas, cepat atau lambat akan dirampok. Terima kasih atas perhatianmu. Luo Hua tertawa, biarkan aku memperkenalkanmu. Nomor 3, Shou, siluet hitam muncul di ruang tamu, membuat perwakilan Wei Nuo terkejut. Yang muncul di ruangan itu adalah robot logam hitam besar. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan saudaraku di rumah, robot untuk melindungi keluargaku, itu diperoleh dari reruntuhan kuno nomor 12. Luo Hua menatap Wei Nuo, keluarga Luo, tidak membutuhkan kekuatan luar lainnya untuk melindungi kita, kita memiliki kekuatan kita sendiri. Aku juga tahu, banyak orang di seluruh dunia yang sedang gatal-gatal sekarang, tetapi keluarga Luo kita tidak punya niat untuk terlibat dalam semua itu. Ketika saudaraku pergi, dia memberitahuku. Luo Hua tersenyum, siapapun yang berani menyentuh keluarga Luo, bunuh saja mereka. Ekspresi perwakilan Wei Nuo berubah. Juga, kupikir aku akan menyebutkan bahwa robot ini adalah salah satu yang bahkan saudaraku tidak cocok untuknya. Kata Luo Hua, itu benar. Robot logam ini terbuat dari yttrium hitam, bahkan Luo Feng menggunakan pecahan esensi tembaga bibrida tidak dapat melukainya. Salah satu robot dirusak oleh tanduk emas binatang bertanduk emas. Hanya serangan seperti itu yang dapat merusak sistem kendali internalnya. Dan di bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan serangan seperti itu berarti Hong, Luo Feng dan Dewa Petir, bahkan jika mereka ada di sini dan hidup, menghadapi logam yang tidak dapat ditembus seperti itu, tidak akan dapat melakukan apapun. Melihat perwakilan itu pergi, Luo Hua berdiri di jendela sambil menonton, dia menyipitkan mata, setelah saudaraku pergi, mereka datang satu persatu seperti serigala lapar, mengincar apa yang ditinggalkan saudaraku. Benar, jumlah total kristal mulia yang ditinggalkan saudaraku adalah 60. Kalian semua ingin mendapatkannya. Dalam kekacauan seperti ini, siapapun yang berani melewati batas, aku akan menggunakannya untuk memberi contoh kepada yang lain. Di ruang yang jauh dari bumi, ruang yang tenang, keberadaan kuno, tiba-tiba. Ruang mulai melengkung seperti gelombang, pada saat yang sama sebuah kapal abu-abu perak berbentuk cakram terbang keluar, gelombang di ruang mulai menghilang, kapal ini mengambang di ruang itu. Kapten, kita telah melarikan diri, kita telah melarikan diri. Haha, kita telah melarikan diri. Haha. Beberapa manusia di dalam kapal berteriak dengan gembira, berbicara salah satu dari bahasa alam semesta manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ruang kendali kapal, 8 anggota awak sangat bersemangat, berdiri di depan kontrol utama, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, tinggi rata-rata 1,9 meter, tinggi dan tampan, telinga mereka runcing di ujungnya. Satu dengan pupil merah bersinar, seorang pria parubaya yang tampan, dia adalah kapten kapal pengintai. Aku tidak pernah menyangka akan ada lubang cacing di sini. Kapten itu memperlihatkan senyum iblis,
ketika kristal daya kelas B kapal abis, seharusnya tidak bisa lagi bepergian di alam semesta. Dalam upaya terakhir, ia berhasil menyelam ke medan asteroid, dan di dalamnya benar-benar menyelam ke lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, siapa yang tahu berapa tahun cahaya jauhnya? Kecuali sekelompok bajingan itu, di dalam medan asteroid yang luas itu berhasil memasuki area yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, Kapten berteriak. Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kendali, berteriak kembali dengan tajam dan jelas. Cepat dan catat lokasi lubang cacing, peta bintang kita sama sekali tidak menemukan penanda itu. Jelas, seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Sang kapten bersemangat, setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beritahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak, Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Sang kapten terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk distrik hampa. Anak sistem AI berteriak, haha, haha, kita telah menemukan emas dengan ini. Sang kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin, tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari deity lebih besar dari. Dalam upaya terakhir, ia berhasil menyelam ke dalam ladang asteroid, dan di dalamnya benar-benar menyelam ke dalam lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, siapa yang tahu berapa tahun cahaya jauhnya? Kecuali jika sekelompok bajingan itu, di dalam ladang asteroid yang luas itu berhasil memasuki area yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, Kapten berteriak. Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kendali, berteriak kembali dengan keras dan jelas. Cepat dan catat lokasi lubang cacing, peta bintang kita sama sekali tidak menemukan penanda itu. Jelas, seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Sang kapten bersemangat, setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beritahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak, Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Sang kapten terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk distrik hampa. Anak sistem AI berteriak, haha, haha, kita telah menemukan emas dengan ini. Sang kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin, tetapi Kekaisaran Silver Blue,
bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat, kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari, deity lebih besar dari dalam upaya terakhir. Ia berhasil menyelam ke dalam ladang asteroid, dan di dalamnya benar-benar menyelam ke dalam lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, siapa yang tahu berapa tahun cahaya jauhnya? Kecuali jika sekelompok bajingan itu, di dalam ladang asteroid yang luas itu berhasil memasuki area. Yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, Kapten berteriak. Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kendali, berteriak kembali dengan keras dan jelas. Cepat dan catat lokasi lubang cacing, peta bintang kita sama sekali tidak menemukan penanda itu. Jelas, seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Sang kapten bersemangat, setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beri tahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak, Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Sang kapten terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk distrik hampa. Anak sistem AI berteriak, haha, haha, kita telah menemukan emas dengan ini. Sang kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin, tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat, kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari, deity lebih besar dari dan di dalamnya benar-benar menyelam ke dalam lubang cacing. Haha. Portal lubang cacing ini, entah berapa tahun cahaya jauhnya. Kecuali kalau sekelompok bajingan itu, di dalam medan asteroid yang luas itu berhasil memasuki area yang sama, kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, Kapten berteriak. Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kendali, berteriak kembali dengan keras dan jelas. Cepat dan catat lokasi lubang cacing itu, peta bintang kita sama sekali tidak menemukan penanda itu. Jelas, seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Sang kapten bersemangat, setelah itu,
tentukan lokasi kita saat ini dan segera beri tahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak, "Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi." Apa? Sang kapten terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk, distrik hampa. Anak sistem AI berteriak, "Haha, haha, kita telah menemukan emas, kita telah menemukan emas dengan ini." Sang kapten sangat bersemangat, "Berangkat, mari kita berangkat." Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin, tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari deity lebih besar dari dan di dalamnya benar-benar menyelam ke dalam lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, entah berapa tahun cahaya jauhnya. Kecuali kalau sekelompok bajingan itu, di dalam medan asteroid yang luas itu berhasil memasuki area yang sama, kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, Kapten berteriak, Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kendali, berteriak kembali dengan keras dan jelas. Cepat dan catat lokasi lubang cacing itu, peta bintang kita sama sekali tidak menemukan penanda itu. Jelas, seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Sang kapten bersemangat, setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beri tahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak, Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Sang kapten terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk, distrik hampa. Anak sistem AI berteriak, haha, haha, kita telah menemukan emas, kita telah menemukan emas dengan ini. Sang kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin, tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu,
Harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari deity lebih besar dari, kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, teriak sang kapten. Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kendali, berteriak balik dengan keras dan nyaring. Cepat dan catat lokasi lubang cacing itu, peta bintang kita sama sekali tidak menemukan penanda itu. Jelas, seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Sang kapten bersemangat. Setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beri tahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak. Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Sang kapten terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk distrik hampa. Anak sistem AI berteriak. Haha, haha. Kita telah menemukan emas, kita telah menemukan emas dengan ini. Sang kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin, tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari deity lebih besar dari, kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, teriak sang kapten. Kapten, sosok anak kecil muncul di layar kendali, berteriak balik dengan keras dan nyaring. Cepat dan catat lokasi lubang cacing itu, peta bintang kita sama sekali tidak menemukan penanda itu. Jelas, seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Sang kapten bersemangat. Setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beri tahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak. Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Sang kapten terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk distrik hampa. Anak sistem AI berteriak. Haha, haha, kita telah menemukan emas, kita telah menemukan emas dengan ini. Sang kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang. Bintang ini, sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh. Distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin, tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin,
aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari deity lebih besar dari. Kapten itu bersemangat. Setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beritahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak. Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Kapten itu terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk distrik hampa. Anak sistem AI itu berteriak. Haha, haha, kita telah menemukan emas dengan ini. Kapten itu sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh, distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin. Tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak satu pun dari mereka dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari deity lebih besar dari. Kapten itu bersemangat. Setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beritahu klan. Ya, sosok anak di layar berteriak keras. Oh, tiba-tiba terdengar suara tajam berteriak. Kapten, ini adalah distrik hampa galaksi. Apa? Kapten itu terkejut. Distrik hampa, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk distrik hampa. Anak sistem AI itu berteriak. Haha, haha. Kita telah menemukan emas dengan ini. Kapten itu sangat bersemangat, berangkat, mari kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh, distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin. Tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak satu pun dari mereka dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki medan bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira ketiga teknik alamiah seperti itu? Aku dapat kembali, aku dapat melihat Susin, aku dapat melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak.
Luo Feng, menurut bakat alamiahmu, aku telah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamiahmu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari, deity lebih besar dari sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat. Prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh, distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin. Tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak satu pun dari mereka dapat menemukan penanda ini dan memasuki bidang bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki bidang bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira 3 teknik alami seperti itu? Aku bisa kembali, aku bisa melihat Susin, aku bisa melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat. Raung, di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamimu, aku sudah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamimu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari, deity lebih besar dari sejak diambil alih oleh seorang prajurit yang sangat kuat. Prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang angkasa bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh, distrik hampa ini menjadi tempat tanpa pemimpin. Tetapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak satu pun dari mereka dapat menemukan penanda ini dan memasuki bidang bintang ini. Siapa yang mengira bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki bidang bintang ini? Bumi, jauh di dalam Samudra Pasifik. Siapa yang mengira 3 teknik alami seperti itu? Aku bisa kembali, aku bisa melihat Susin, aku bisa melihat anak-anakku di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat. Raung, di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alamimu, aku sudah menentukan rute pelatihanmu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, dan teknik normal kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alamimu, jadi keduanya akan sangat kuat. Kurang dari absolute lebih besar dari kurang dari, deity lebih besar dari. Setelah Luo Feng mengetahui tentang 3 macam teknik warisan dan fakta bahwa dia mampu kembali, dia berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dewa dunia, dan ruang absolut. Luo Feng segera memikirkan efek dan persyaratan untuk 2 teknik yang dibacanya. Absolute Space adalah teknik yang sangat kacau, jenis teknik yang akan membuat orang-orang di seluruh alam semesta tergila-gila. Satu-satunya hal tentang itu adalah bahwa hanya Golden Hornet Beast yang dapat langsung mempraktikkannya. Teknik ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, disebut Arc of Light. Tahap kedua, disebut Ever Changing. Tahap ketiga, disebut teleportasi. Persyaratan utama untuk mempelajari teknik ini adalah tingkat pemahaman dan praktik yang gila. Anda perlu banyak berlatih untuk terbiasa dengannya. Dan hanya setelah Anda cukup berlatih, Anda dapat memiliki kesempatan untuk memahaminya. Teknik ini terutama tentang ledakan kecepatan. Menurut teori teknik, bahkan jika kita mengatakan seseorang yang melangkah ke alam semesta tingkat 1 dapat terbang dengan kecepatan paling banyak 500 km per detik, kecepatan itu dicapai hanya setelah petarung berakselerasi dalam jarak yang cukup jauh. Adapun kecepatan seketika pesawat tempur itu, jauh lebih rendah dari 500 km per detik. Dalam pertempuran,
kecepatan yang tiba-tiba lebih penting daripada kecepatan keseluruhanmu. Untuk dapat langsung maju, mengubah arah, berhenti, dan mundur. Luo Feng juga memahami prinsip ini, sama seperti mobil balap di jalan raya. Mungkin ia dapat berakselerasi hingga 300 km per jam, tetapi seberapa cepat ia dapat berakselerasi dalam 0,1 detik. Perlu waktu untuk mencapai kecepatan maksimumnya. Manusia berakselerasi lebih cepat daripada mobil balap, tetapi dalam hal kecepatan yang tiba-tiba, kecepatannya bahkan tidak mendekati kecepatan terbang maksimum mereka. Teleportasi, kawan. Luo Feng, teleportasi. Babata sangat gembira, bahkan gurumu, yang merupakan seorang petarung abadi, tidak dapat berteleportasi. Jadi, Luo Feng berkata tanpa daya, ruang absolut ini sulit dipelajari. Bahkan seseorang sekuat penguasa planet Yunmo tidak dapat berteleportasi. Tidak sulit untuk membayangkan betapa sulitnya berteleportasi. Dan bahkan deskripsi tekniknya mengatakannya. Untuk level pertama, jika Anda bekerja keras dan cukup lama, Anda mungkin memiliki harapan untuk mempelajarinya. Untuk level kedua, meskipun binatang bertanduk emas hidup 10 kali lebih lama daripada penguasa sektor manusia, sebagian besar binatang bertanduk emas yang mencoba mempelajari tahap kedua dari ruang absolut berakhir dengan terhenti pada langkah tertentu. Sangat sedikit yang berhasil menyelesaikan sebagian besar perubahan abadi, tahap kedua, untuk level ketiga, teleportasi. Itu pada dasarnya adalah legenda. Sangat sulit, kerja keras, pemahaman, keberuntungan, semuanya diperlukan. Luo Feng, kamu tidak mengerti betapa berharganya itu. Kata Babata dengan tergesa-gesa, teknik macam apa ini? Hanya ledakan kecepatan sederhana. Tidak, ini adalah teknik yang membuatmu memahami esensi hukum ruang itu sendiri. Gurumu tidak memiliki teknik seperti itu dan harus bekerja keras sendiri. Jika dia memiliki teknik ini, dia mungkin telah mencapai teknik teleportasi yang luar biasa. Dan begitu seseorang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, sial, akan sangat sulit untuk membunuh orang itu. Jika gurumu mampu berteleportasi, dia tidak akan mati, lanjut Babata. Luo Feng tersenyum, aku bilang itu sulit dipelajari, bukan berarti aku tidak akan mempelajarinya. Oh, haha, Babata tertawa keras, Luo Feng, teknik ini tidak hanya meningkatkan teknik tubuhmu, bahkan meningkatkan kecepatan terbangmu. Dan begitu kau menggabungkannya dengan Dewa Dunia, oh, Dewa Dunia, bahkan lebih kacau daripada ruang absolut, bahkan lebih kacau. Memang kacau. Luo Feng jelas tentang persyaratan dan efek dari Dewa Dunia. Teknik ini adalah salah satu dari 18 teknik khusus dalam memori yang diwarisi. Dalam hal nilai, efektivitas, efisiensi, memang lebih baik daripada ruang absolut. Tetapi 18 teknik khusus ini belum tentu lebih baik daripada teknik biasa. Satu-satunya hal yang istimewa tentang mereka adalah betapa kerasnya metode pelatihan dari 18 teknik khusus ini. Seberapa keras mereka? 1. Ada persyaratan pelatihan yang sangat rumit. Jika Anda tidak memenuhi beberapa persyaratan, maka tidak masalah seberapa keras Anda bekerja. 2. Ada jalan pintas. Tetapi persyaratan untuk jalan pintas ini luar biasa ketat. 3. Hanya binatang bertanduk emas yang bisa mempelajarinya. 3199 teknik biasa diciptakan oleh generasi binatang bertanduk emas atau terinspirasi oleh teknik manusia, automaton, dan sejumlah besar spesies lainnya. Hanya binatang bertanduk emas yang dapat mempelajari teknik-teknik ini, tetapi teknik-teknik itu sendiri berasal dari ras-ras lain. Ras-ras lain juga memiliki teknik-teknik yang serupa. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam beberapa hal, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, 18 teknik khusus ini murni untuk binatang bertanduk emas. Bahkan jika Anda menyebarkannya, ras-ras lain tidak akan dapat mengubah atau mempelajarinya. Deity of the World juga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dihitung sebagai pemula. Tahap kedua dihitung sebagai lanjutan, dan tahap ketiga adalah terakhir. Pada dasarnya, Deity of the World adalah teknik khusus yang memungkinkan binatang bertanduk emas mengubah ukuran tubuhnya. Mampu, mengecil, dan membesar, adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Misalnya, jika binatang bertanduk emas panjangnya 180 meter, beratnya tidak akan berubah bahkan setelah ia mengecil. Ini berarti kepadatannya meningkat pesat. Kepadatan tulangnya meningkat, kepadatan ototnya meningkat, cakarnya,
tanduknya, menjadi jauh lebih tajam dan lebih kuat. Pukulan dengan kekuatan 100 kg. Dibandingkan dengan jarum penusuk dengan kekuatan 100 kg. Perbedaan kekuatan di antara keduanya seperti langit dan bumi. Jadi, setelah menyusut, cakar binatang bertanduk emas menjadi lebih mengerikan, dan kekuatan menusuk tanduknya menjadi lebih mengejutkan. Itulah bagian yang menyusut, jadi bagaimana dengan bagian yang membesar? Menjadi lebih besar tidak akan meningkatkan kemampuan bertarungmu, namun, jika raksasa yang tingginya 10.000 meter secara acak mengambil langkah, maka tidak peduli seberapa keras manusia biasa dengan kekuatan yang setara mencoba, dia tidak akan dapat mengejarnya. Keuntungan menjadi besar adalah kamu dapat terbang lebih cepat. Setelah binatang bertanduk emas sepanjang 180 meter menjadi 1.800 meter, maka binatang itu praktis menjadi pulau terapung. Sayap bersisiknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Satu kepakan sayapnya dapat meningkatkan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahap pertama, Deity of the World, tubuhmu dapat membesar atau mengecil 3 kali lipat. Kekuatanmu dapat mencapai paling banyak 3 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahap kedua, menjadi 9 kali lipat. Dan kekuatanmu juga dapat berlipat ganda 9 kali lipat. Pada tahap ketiga, kau sudah dapat menjadi sebesar atau sekecil yang kau inginkan. Namun, kekuatanmu paling banyak dapat meningkat 36 kali lipat. Menyusut 36 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, semuanya akan sama saja, karena melipat gandakan kekuatanmu 36 kali lipat melalui ukuran tubuh sudah menjadi batasnya. Ketika kau semakin mengecil, kekuatan tubuhmu juga mulai menurun, jadi kemampuan bertarungmu tidak akan meningkat. Tentu saja, meskipun kami mengatakan kau dapat menjadi sebesar atau sekecil yang kau inginkan, kau tidak dapat menjadi sangat besar atau sangat kecil. Batas legendarisnya adalah 10.000 kali. Yang berarti, seekor binatang bertanduk emas sepanjang 10 km dapat menyusut hingga 1 meter. Dan dapat membesar hingga panjang 10.000 km. Tentu saja, tahap ketiga dari Deity of the World jauh lebih sulit daripada tahap ketiga dari Absolute Space. Menurut catatan dalam ingatan yang diwarisi, hanya binatang bertanduk emas yang menciptakan teknik ini yang mampu mencapai tahap ketiga. Adapun yang lainnya, setelah bertahun-tahun dan generasi binatang bertanduk emas yang tak terhitung jumlahnya, tidak satu pun dari mereka yang mampu mencapai tahap ketiga. Sebagian besar binatang bertanduk emas di masa lalu bertahan di tahap pertama. Sangat jarang bagi binatang bertanduk emas untuk mencapai tahap kedua. Karena, teknik ini benar-benar kacau. Misalnya, petarung tingkat 9 tingkat penguasa sektor yang kuat telah mencapai batas kemampuan pertempuran mereka dan tidak jauh berbeda satu sama lain. Hanya sedikit sekali yang mampu menonjol. Namun, Dewa Dunia, memungkinkan binatang bertanduk emas untuk melipat gandakan kekuatannya lebih dari yang dimilikinya semula. Bagaimana mungkin orang tidak iri akan hal itu? Karena, binatang bertanduk emas sudah terlahir dengan bakat, peningkatan. Luo Feng, 3 bakat yang kamu miliki sejak lahir adalah bakat pelatihan, Swallow, yang kedua adalah bakat bertarung, Enhance, dan yang ketiga adalah bakat menyelamatkan nyawa, Clone, kata Babata. Kembali ketika binatang bertanduk emas terluka parah oleh meriam laser B6, ia menggunakan teknik Enhance untuk meningkatkan kecepatannya. Kekuatan serangan tanduk emasnya juga meningkat. Karena ia terlahir dengan bakat ini, efektivitasnya tidak akan berubah. Bakat peningkatanmu dikombinasikan dengan penyusutan dari Deity of the World dapat menyebabkan kemampuan bertarungmu diperkuat beberapa kali lipat. Bakat peningkatanmu dikombinasikan dengan pembesaran dari Deity of the World dapat menyebabkan kecepatanmu diperkuat beberapa kali lipat. Babata melanjutkan, dan Absolute Space adalah teknik menghindar dan melarikan dirimu. Pada awalnya, Absolute Space hanya membantu kemampuan menghindarmu. Namun, setelah itu, pemahaman Anda tentang hukum ruang angkasa itu sendiri akan meningkat. Selama Anda terus belajar, kecepatan terbang Anda akan semakin meningkat. Proyektil yang diluncurkan dari tanduk emas juga akan bertambah kuat. Jadi, peningkatan bakat dan kedua teknik ini dapat saling membantu, sehingga memaksimalkan efeknya, kata Babata. Sial, itu hanya, Babata tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, terlalu kacau, Luo Feng tertawa. Memang, tetapi itu juga berarti bahwa kedua teknik ini sangat sulit dipelajari. Ruang absolut dapat diterima. Meskipun sulit dipelajari,
banyak binatang bertanduk emas di masa lalu mampu memasuki tahap kedua. Tetapi banyak sekali binatang bertanduk emas yang terjebak di tahap pertama, Dewa Dunia. Namun, Luo Feng jelas, memiliki teknik yang bagus juga berbahaya. Jadi jumlah binatang bertanduk emas sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari jumlah petarung tingkat abadi. Di alam semesta, ada total 12 garis keturunan darah dari binatang luar angkasa yang sebanding dengan binatang bertanduk emas. Dan dari ras yang tak terhitung jumlahnya, beberapa makhluk hidup spesial memiliki teknik spesial yang dapat menyaingi teknik binatang bertanduk emas. Jumlah manusia yang banyak juga memiliki banyak teknik. Bahkan Guru Luo Feng, Master of Yun Mo Planet, memiliki teknik super kuat Soul Seal, yang dapat mengubah petarung menjadi pelayan. Kamu berbakat, oke? Aku akan menanamkan Soul Seal ke dalam jiwamu saat kamu lemah dan mengubahmu menjadi pelayan yang sangat setia. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya akan menjadi pelayan dan pengawalku. Jadi, Luo Feng sudah jelas, kamu tidak bisa meremehkan petarung yang kuat. Mengenai 3 bakat binatang bertanduk emas, bakat pelatihan, Swallow, dapat menyerap sejumlah besar logam ke dalam dunia batinnya, dan bahkan dapat langsung menelan makhluk hidup yang lebih lemah darinya. Namun, dunia batin akan secara otomatis berhenti menyerap hal-hal saat terancam. Misalnya, sama seperti saat Hong melepaskan sejumlah besar logam dan bom. Bakat pertempuran, Enhance, menyebabkan kecepatan dan kemampuan pertempuran melambung tinggi. Tentu saja, ini ada harganya. Bakat penyelamat hidup, Clone. Di level Star Traveler, Anda dapat memiliki 1 klon. Di level Universe, Anda dapat memiliki klon kedua. Di level Sektor Lord, Anda dapat memiliki klon ketiga. Dengan kata lain, Golden Hornet Beast hanya dapat memiliki 3 klon secara total. Dan masing-masing klon ini adalah eksistensi individu yang dapat melatih diri mereka sendiri. Alam semesta itu adil. Ras yang sangat langka ini yang akan segera punah telah diberikan bakat penyelamat hidup. Adapun Ice Mountain Beast, di 12 garis keturunan, bakat penyelamat hidup mereka adalah transformasi, di mana mereka dapat mengubah penampilan mereka menjadi apapun yang mereka inginkan. Teknik bertahan hidup alami, menciptakan tubuh kedua, tidak semudah menciptakan boneka. Teknik ini memerlukan proses melalui dunia internal dan memelihara tubuh, seperti wanita yang sedang mengandung anak, seperti yang dikatakan legenda bahwa telur melahirkan Pangu sang pencipta. Salah satu teori, melalui pemeliharaan dunia internal, secara bertahap memungkinkan bentuk tersebut berevolusi menjadi embrio, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya matang. Binatang bertanduk emas dalam hidupnya dapat memiliki hingga 3 tubuh, 1 selama tahap penjelajah bintang, yang kedua selama tahap alam semesta, dan yang ketiga selama tahap penguasa sektor. Karena tubuh yang diciptakan juga dapat dilatih secara bertahap, tidak diragukan lagi, tubuh pertama pasti yang paling penting. Itulah sebabnya, memilih ras dan garis keturunan juga penting. Sebagai tubuh pertama binatang bertanduk emas, mereka biasanya akan memilih ras dan garis keturunan yang sangat baik. Ini karena kondisi untuk menciptakan embrio sangat rendah, hanya sehelai rambut atau setetes darah saja sudah cukup, asalkan mengandung jejak gen dan materi semacam itu sudah cukup. Luo Feng, kau yakin, untuk membuat tubuh pertamamu sebagai manusia dari bumi? Babata tidak dapat menahan diri untuk bertanya, hanya sehelai rambut dapat digunakan untuk memulai pengasuhan, nanti, kau pasti akan dapat menemukan ras manusia yang kuat, seperti orang Mankadel. Memiliki mereka akan sulit, tetapi menemukan rambut mereka akan sangat mudah. Dengan beberapa operasi, mereka dapat dibuat agar terlihat seperti dirimu yang dulu, itu akan sangat mudah dilakukan. Aku yakin, tubuh pertamaku akan menjadi manusia dari bumi. Luo Feng berkata, dan, aku akan menggunakan tubuhku sendiri untuk memulai pengasuhan. Tahap pengasuhan sangat menuntut. Ini karena, tubuh yang akhirnya akan dipelihara, harus ditempatkan di dalam dunia internal binatang bertanduk emas dan dikerjakan dari awal. Dan entitas yang masuk akan langsung terbunuh. Kecuali, jika telah mencapai level penguasa sektor, di mana dunia internal sama persis dengan dunia fisik, hanya dengan cara itu entitas hidup dapat memasuki dunia internal. Sebelumnya, binatang bertanduk emas dapat memutuskan bahwa manusia dan makhluk bumi tidak layak mendapatkan salah satu tubuhnya, oleh karena itu ia tidak mulai memelihara apapun. Dan Luo Feng, ia segera memulainya. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas.
Dengan diameter lebih dari 20 cm, dipenuhi dengan ukiran emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kristal yang bersinar, bola kristal ini adalah inti, atau juga dikenal sebagai inti ruang, inti dunia, inti roh. Inti ini berisi keberadaan inti binatang bertanduk emas. Bahkan jika kepalanya tertembak, tubuhnya hancur, selama inti dan rohnya baik-baik saja, ia tidak akan mati. Di dalam inti, luasnya seperti angkasa, di suatu tempat, ada cahaya yang menyilaukan, bola yang bersinar seperti bintang, berputar dengan sendirinya dengan lembut. Ini terbentuk dari jejak jiwa Luo Feng yang diterima dari gurunya dan jiwa binatang buas yang ditelan. Ini adalah bintang yang dibentuk menjadi bola, itu juga inti jiwa. Ini berarti, tingkat pembaca roh Luo Feng dan mencapai tingkat bintang 1. Adapun kekuatan asli binatang buas bertanduk emas, semuanya terkumpul di tanduk di dahinya. Tanduk emas adalah lokasi binatang buas bertanduk emas yang paling kokoh, disitulah kekuatannya disimpan. Itulah sebabnya ketika teknik alaminya dilepaskan, tanduk emasnya adalah yang pertama menyala. Dunia internal, Luo Feng bisa merasakannya setelah jiwanya menyatu 100% dengan tubuh barunya. Di dalam ruang yang luas di dalam inti, tampaknya ada hubungan tak berbentuk yang terhubung ke dunia lain. Dunia internal, ini adalah daratan yang luasnya 10 km persegi, dan di udara di area itu ada kabut emas, yang mengelilinginya juga kabut emas yang tak berujung. Daratannya sendiri berwarna emas, ada juga bukit-bukit, gunung-gunung yang semuanya terbuat dari logam. Itu adalah dunia logam. Luo Feng mengendalikan dunia ini. Babata, lepaskan tubuhku sebelumnya. Pikiran Luo Feng terhubung dengan Babata di luar, dan menggunakan kemampuan alami menelan, dia segera menelan tubuhnya sendiri. Di salah satu bukit di tanah logam, sebuah tubuh muncul di udara, itu adalah tubuh Luo Feng. Sebagai seorang prajurit Star Traveler level 3, hanya beberapa bulan tidak banyak berpengaruh pada tubuhnya, itu hanya kaku dan dingin membekukan. Adapun barang-barang di tubuhnya, mereka telah diambil sejak lama, tanaman merambat kontak awan. Karena tidak dapat memasuki ruang penyimpanan, itu telah berada di dunia luar untuk menjaga sejak saat itu. Kemampuan alami, nurture, pikiran Luo Feng bergerak, gemuruh, seluruh benua logam mulai bergetar, tubuh tua Luo Feng mulai digerakkan oleh energi tak berbentuk, melayang tinggi di langit dunia logam. Ini adalah gerakan yang hanya bisa dilakukan binatang bertanduk emas 3 kali dalam hidupnya. Hanya ketika dunia internalnya telah mencapai tingkat alam semesta, dia akan mampu melakukannya untuk kedua kalinya. Sekarang, Luo Feng telah menggunakan kemampuan alami pertamanya, memulai tahap pengasuhan. Energi menguap, melayang tinggi di langit, tubuh Luo Feng segera menguap. Yang awalnya berada tinggi di langit benua logam, sejumlah besar kabut emas dengan gila-gilaan bergegas menuju pusat, membentuk sisa-sisa genetik dari tubuh Luo Feng yang menguap menjadi telur emas bundar. Sejak Luo Feng mengetahui kemampuan alaminya, ditambah informasi mengenai keahliannya, ia mengetahui tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pengasuhan yang secara langsung terkait dengan kekuatannya sendiri. Semakin kuat dunia internal, semakin cepat pengasuhannya. Dan semakin rendah level sisa genetik, semakin mudah pengasuhannya. Dengan dunia internal level bintang 1 Luo Feng saat ini, kecepatan pengasuhannya jelas tidak cepat. Beberapa garis keturunan tingkat tinggi, ras yang kuat, bahkan mungkin memerlukan beberapa ratus tahun hingga 1000 tahun untuk pengasuhan. Mengapa begitu lama? Ini karena pengasuhan sama dengan melahirkan bayi. Misalnya binatang bertanduk emas penguasa sektor, memperoleh rambut manusia penguasa sektor, menghasilkan tubuh, itu menghasilkan tubuh prajurit tingkat penguasa sektor. Susunan genetiknya sepenuhnya terduplikasi, tubuhnya sepenuhnya terduplikasi. Untuk melatih dan mencapai level penguasa sektor membutuhkan puluhan ribu tahun, untuk menghasilkan satu dalam beberapa ratus tahun sudah mengesankan. Namun, tangkapan untuk pengasuhan adalah, itu tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Yang paling bisa dilakukannya adalah yang memiliki kekuatan yang sebanding. 1 hari kemudian, melihat kecepatannya, aku perkirakan butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan proses pengasuhan. Luo Feng mengerti, ketika saat itu tiba, dia akan memiliki tubuh dengan kekuatan yang sama sebelumnya, dengan susunan genetik 99,99999% mirip dengan sebelumnya. Satu-satunya hal, perbedaan yang sangat kecil,
Ini adalah tubuh yang dipelihara dari dunia internal, oleh karena itu susunan genetiknya memiliki beberapa perubahan yang sangat kecil. Namun, bahkan dengan tes DNA, itu tidak akan ditemukan perbedaan antara yang asli dan yang terakhir. Di suatu ruang di alam semesta, sebuah bintang besar seperti bola api terus-menerus menyala. Sebuah kapal alam semesta abu-abu terbang cepat melewati sebuah asteroid dengan diameter 5 km. Di dalam kapal, sebuah ruang istirahat, seorang pria parubaya yang tampan sedang duduk di kursi dengan mata terpejam. Lampu komunikator arlojinya bersinar. Jelas, kesadaran kapten ini telah memasuki jaringan virtual alam semesta. Ruang ini adalah keberadaan yang sangat penting. Alam semesta itu sangat luas. Namun, dengan menggunakan jaringan virtual semesta, bahkan jika jaraknya puluhan juta, seseorang dapat bertemu dan berdiskusi di dalam jaringan. Itu 100% virtual. Ding, lampu komunikator meredup. Pria parubaya yang tampan itu membuka matanya. Meskipun kita telah menghabiskan cukup banyak uang, kita telah berhasil membeli peta bintang galaksi Bima Sakti dari beberapa ratus tahun yang lalu, distrik hampa ini. Pria tampan itu sangat gembira, dalam area seluas 1000 tahun cahaya, ini hanya sepersejuta wilayah Kekaisaran Silver Blue. Untungnya, area ini memiliki 2 planet dengan kehidupan. 2 planet yang bernyawa, kita benar-benar menemukannya kali ini. Planet terdekat, jika dilihat dari kecepatan cahaya kapal yang lebih rendah, membutuhkan waktu 2 tahun 8 bulan untuk sampai ke sana. Namun, planet lain yang bernyawa membutuhkan waktu 136 tahun. Pria tampan itu agak tidak puas, meskipun hidupnya telah mencapai lebih dari 10.000 tahun, menyia-nyiakan waktu hingga 100 tahun terlalu banyak. Namun, untuk mendapatkan 2 planet yang bernyawa, ini seperti menemukan tambang emas. 2 tahun 8 bulan, semoga saja ada beberapa barang berharga di sana, menjualnya kepada pedagang budak juga bisa menghasilkan banyak uang. Jika tidak ada yang bagus, maka, kita bisa menjual seluruh planet ini. Pria tampan itu berpikir, matanya berbinar karena kegembiraan. Sebuah planet yang bernyawa, itu sangat berharga. Waktu berlalu, dunia internal memelihara tubuh. Luo Feng telah memulai studinya tentang kurang dari ruang absolut lebih besar dari dan kurang dari dewa dunia lebih besar dari, juga menggunakan cakarnya. Dan menelan sejumlah besar logam. Sebenarnya, menelan bergantung pada inti untuk mengaktifkannya, itulah sebabnya, apakah menggunakan cakar, mulut, atau ekor, semuanya dapat mengaktifkan kemampuan menelan. Hanya binatang bertanduk emas yang lebih suka menggunakan mulutnya. Dan Luo Feng, dia merasa menggunakan cakarnya sudah cukup. Kapal pengintai itu, yang terbang di alam semesta, dengan cepat menuju ke medan bintang bumi. Di bumi, tahun 2060, tanggal 12 September. Perhatian semuanya, rumah sakit nomor 1 Jiangnan saat ini menampung salah satu dari 8 pahlawan kebanggaan kita dari Yangzhou, istri Luo Feng, Su Xin. Dari apa yang kita ketahui, bangsal tempat dia dirawat adalah bangsal paling mewah di rumah sakit. Hanya biaya dari bangsal saja membutuhkan 2 juta dolar Huasia. Biaya setiap bulan naik hingga 12 juta dolar, jika Anda menambahkan biaya dokter, staf, dan lain-lain, saya perkirakan biaya bangsal tempat Su Xin dirawat setiap bulan bernilai lebih dari puluhan juta. Menurut berita, kepala rumah sakit nomor 1 Jiangnan berkata, biaya istri Luo Feng, Su Xin untuk dirawat di rumah sakit ini telah didiskon hingga terendah, diskon penuh 30%. Para pemirsa yang terhormat, reporter kami telah sampai di rumah sakit nomor 1 Jiangnan. Menurut berita, persalinan Su Xin mungkin akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut sumber kami, yang berhasil berbicara dengan dokter yang menangani kasus ini, memperoleh informasi rahasia. Su Xin mengandung bayi kembar di dalam perutnya. Berita sebelumnya tentang bayi kembar 3 hanyalah rumor. Tahun 2060, tanggal 15 September pagi pukul 8.15 pagi. Su Xin didorong dengan kursi roda ke ruang bersalin. Jumlah reporter berita dan paparazi di luar rumah sakit nomor 1 Jiangnan sangat mengejutkan, sampai-sampai reporter dari negara lain juga ada di sana. Perlu diketahui, dari 8 pahlawan sebelumnya, hanya istri Luo Feng, Su Xin yang sedang hamil, dan dengan pengorbanan Luo Feng, sekarang anak-anaknya telah lahir. Hal itu menarik perhatian seluruh dunia. Warga, yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia, bahkan pria dan wanita tua biasa pun semuanya menebak-nebak. Luo Feng sudah menjadi anak ajaib dan jenius setingkat itu, bagaimana dengan anak-anaknya?
Seperti apa mereka di masa depan? Meskipun mereka belum lahir, anak-anak Luo Feng telah menjadi titik fokus. Binatang bertanduk emas yang telah mencapai panjang tubuh 230 meter, menjadi seberkas cahaya yang meninggalkan jejak emas. Dengan cepat berkelebat di laut dalam, dia sedang berlatih kurang dari ruang absolut lebih besar dari Luo Feng. Luo Feng. Babata berteriak cemas. Ada apa? Luo Feng berhenti. Pupil matanya yang besar dan berwarna emas gelap dipenuhi rasa ingin tahu. Kesempatan yang membahagiakan, kesempatan yang sangat membahagiakan. Su Xin baru saja melahirkan 2 orang anak, baik anak-anak maupun ibunya dalam keadaan selamat. Putra sulung Anda beratnya 3,7 kg, putra kedua Anda beratnya 3,03 kg. Ucap Babata dengan gembira setelah menjadi binatang pemakan, kekuatannya meningkat sangat cepat, namun, setelah benar-benar terbiasa dengan tubuh barunya, jiwa Luo Feng tidak dapat sepenuhnya menghindari kebrutalan alami, kebiadaban, dan sikap dingin binatang pemakan. Setelah menghabiskan setengah tahun dalam kesendirian, kebrutalan alami dalam garis keturunannya telah meresap. Ini membuat Luo Feng jauh lebih dingin dan buas dari sebelumnya. Tetapi setelah mendengar berita ini, Luo Feng merasakan darah hangat mengalir melalui seluruh tubuhnya lagi. Aku punya anak sekarang, aku punya anak sekarang. Perasaan gembira itu menyehatkan jiwanya. Segera, hanya 8 bulan lagi. Pemeliharaan tubuhku akan selesai. Ketika saat itu tiba, aku akan dapat kembali dan melihat mereka. Jauh di dasar lautan Pasifik, Luo Feng yang telah mengambil alih tubuh binatang bertanduk emas sangat emosional. Saat itu, seluruh media di dunia sedang meliput berita tentang kelahiran anak-anak itu. Pertama, keluarga Luo Feng kini memiliki keturunan, kekayaan yang sebanding dengan kekayaan negara-negara. Kedua, susunan genetik kedua anak itu jelas sangat baik. Masa depan mereka tak terbatas. Ketiga, dengan pengorbanan 8 pahlawan, kelahiran 2 anak baru itu membuat seluruh suasana menjadi lebih istimewa. Tahun 2060 tanggal 22 November pagi. Ping Ping dan Hai kecil, jadilah anak yang baik. Su Xin, yang mengenakan gaun katun putih, dengan lembut mencium kedua bayi itu di dadanya. Mata kedua bayi itu bersinar terang saat mereka menatap ibu mereka. Tertawa, tangan mungil mereka melambai secara acak. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa saat menerima kedua bayi itu. Su Xin, kami akan mengajak Ping Ping dan Hai kecil jalan-jalan sebentar di distrik ini. Gong Xinlan tertawa. Baiklah, ibu. Su Xin mengangguk. Melihat kakek nenek dari anak-anaknya membawa mereka pergi, Su Xin dengan ringan menutup pintu kamar, berjalan menuju balkon bangsal. Di balkon terdapat meja yang berisi komputer notebook. Su Xin duduk di kursi, sinar matahari musim dingin yang hangat menyinari tubuhnya, sangat menenangkan. Su Xin tersenyum, menggeser kursi lebih dekat ke meja. Dia mengeluarkan pulpen dari laci. Sejak muda hingga sekarang, dengan ajaran keluarga, saya selalu menaruh harapan setinggi-tingginya pada diri saya sendiri. Selain itu, pada akhirnya, saya juga menikmati membuka usaha sendiri dengan beberapa pekerja dan menaklukkan dunia bisnis. Namun, terus-menerus bekerja untuk perusahaan saya sendiri juga melelahkan. Untungnya, saya punya Luo Feng. Di samping Luo Feng, saya tidak merasa stres. Dia membantu melindungi saya dari cuaca, memungkinkan saya untuk memberikan segalanya pada bisnis. Saya benar-benar menikmati hari-hari itu. Saya juga berharap kami bisa terus menjalani hari-hari itu selamanya. Hanya saja, saya tidak pernah berpikir, saya tidak menyalahkan siapapun. Namun, sejujurnya, di dunia ini, saya tidak punya alasan untuk hidup. Apa alasan kita hidup? Cinta, keluarga, karir, aku tidak tahu. Tanpa Luo Feng di sini, cinta telah meninggalkanku selamanya, karir. Masalah bisnis, aku tidak punya siapapun untuk mengeluh, bahkan dengan kesuksesan, tidak ada seorang pun untuk menikmatinya. Tanpa dia di sisiku, bahkan jika bisnis ini sukses, semuanya sia-sia, tidak ada lagi warna. Setiap kali aku bermimpi di malam hari, aku sering menangis. Akhirnya, aku telah membuat keputusanku. Aku merasa sangat rileks, jiwaku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ayah, ibu, saudara laki-laki, nenek dan ayah, janganlah terluka, karena saat ini aku sangat bahagia. Saat dia selesai menulis, dia meletakkan penanya. Su Xin melihat ke atas melalui jendela ke distrik kecil itu.
Luo Hongguo dan istrinya sedang memeluk bayi-bayi itu tertawa bahagia. Hai kecil, Ping Ping, kata Su Xin lembut, kamu baru berusia 2 bulan, kamu tidak tahu banyak tentang apapun, aku yakin ketika kamu tumbuh dewasa, kamu mungkin tidak akan mengingat banyak hal dari masa ini. Su Xin membuka komputer notebook dan memilih sebuah lagu, itu adalah lagu lama dari sebelum Nirwana Agung. Detik dan menit terus berdetak di hati seseorang, mataku berbinar dan bersinar hampa, jantungku berdebar kencang dan berdetak dengan gerakan. Aku bertanya pada diriku sendiri seberapa besar dan seberapa dalam kau mencintaiku. Suara lembut dan menenangkan itu, dengan rasa malu, bergema di dalam ruangan, ini adalah lagu yang dijual dari sebelum Nirwana Agung. Wang Face kurang dari Almari sama dengan, You sama dengan, Tomorrow sama dengan, lebih besar dari. Almari You Tomorrow, Almari You Tomorrow, musik bergema di dalam ruangan, Su Xin dengan lembut bersenandung mengikuti musik, berjalan ke lemari samping dan mengambil gaun pengantin. Memakai riasan, mengenakan gaun pengantin. Su Xin dengan lembut bernyanyi mengikuti lagu itu, senyumnya manis dan murni. Sejak muda, ia tumbuh dalam keluarga besar dengan persaingan dan tekanan yang konstan, sampai ia bertemu Luo Feng, di mana ia akhirnya terbebas dari tekanan kompetitif. Luo Feng seperti gunung, pohon besar, melindunginya dari unsur-unsur alam. Su Xin tidak menyukai rumahnya sebelumnya, rumahnya dipenuhi dengan keinginan materialistis, kekuasaan, kekayaan, dan persaingan. Dia menikmati hidup bersama Luo Feng, menjalankan bisnisnya sendiri dan menikmatinya bersama orang-orang yang dicintainya. Berbagi rasa sakit dan penderitaan dengan orang-orang yang dicintainya. Berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang dicintainya. Itu adalah hari-hari yang indah, dan sekarang, dengan kepergian Luo Feng, dia merasa dunia telah menjadi hitam dan putih, tanpa warna lain. Apa gunanya meneruskannya? Apa gunanya bekerja keras? Kemenangan tanpa ada yang merayakannya, rasa sakit dan penderitaan tanpa ada yang mengeluh. Berpakaian seperti pengantin baru, mengenakan gaun pengantin, Su Xin tersenyum, duduk dengan tenang di tempat tidur. Mengganggu semua mimpiku. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Musik yang indah meresap ke dalam jiwa seseorang, Su Xin mengeluarkan botol porselen dari samping, menuangkan beberapa pil dari dalam, tersenyum saat dia memakannya dengan lembut, minum air untuk menelannya. Menutup matanya, Su Xin, mengenakan gaun pengantin berbaring dengan tenang, jarinya dengan lembut memijat cincin tanpa nama di jarinya, cincin baja. Aku akan menikahimu besok. Musik terus bergema di ruangan itu. Di lehernya, dia mengenakan jimat pengaman yang diberikan Luo Feng padanya, ukiran permukaan jimat perak itu mulai bersinar ringan, secara bertahap menjadi lebih cerah, jimat perak itu mulai melayang dengan lembut, memancarkan cahaya putih yang indah di bawah, menyelimuti tubuh Su Xin. Mengenakan gaun pengantin putih dengan cahaya putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya, Su Xin tampak seperti bidadari. Tiba-tiba, jimat pengaman perak itu perlahan mulai terbuka, untuk sesaat, cahaya putih itu menjadi sangat tebal, tanpa suara atau jejak, itu benar-benar menguap menjadi ketiadaan, cahaya putih tebal meresap ke dalam tubuh Su Xin. Kulitnya tiba-tiba menjadi berkilau dan tembus cahaya, lebih berkilau dan mengilap dari sebelumnya, cantik dan memikat. Itu adalah keindahan yang sangat indah, mengguncang bumi. Semua cahaya putih yang mengalir perlahan diserap oleh Su Xin, penampilan tubuhnya tampak memiliki lapisan cahaya yang mengelilinginya. Adegan ini berlangsung selama 26 menit. Cahaya yang bersinar semuanya diserap ke dalam tubuhnya dan semuanya kembali normal. Seluruh ruangan sangat sunyi. Su Xin tetap berbaring diam di tempat tidur, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Tiba-tiba, alisnya bergerak, dia membuka matanya. Jauh di bawah Laut Pasifik, sejumlah besar sisa logam ditempatkan di bawah laut, seekor binatang bertanduk emas sepanjang 280 meter berada tepat di samping tumpukan logam ini, pupil emas gelapnya yang besar dipenuhi dengan kebiadaban sedingin es, ia menjulurkan cakarnya, ruang tak berbentuk beriak di sekelilingnya, segera, tumpukan besar sisa logam itu lenyap menjadi ketiadaan. Luo Feng, Luo Feng. Suara babata yang jernih dan tajam terdengar, dia tampak sangat cemas. Ada apa? Tanya Luo Feng. Itu Su Xin? Su Xin bunuh diri. Teriak babata. Apa? Luo Feng merasa pikirannya menjadi kosong, darah mengalir deras ke kepalanya. Jauh di bawah air, pupil emas binatang bertanduk emas itu tiba-tiba menyilaukan, kemarahan dan kecemasan.
Bercampur di dalamnya, ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Aku tidak bercanda, ini nyata. Babata berkata, dasar bajingan, bukankah kau bilang? Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Awalnya aku bilang kita bisa menggunakan internet, membuatmu meniru suaraku dan berbicara dengannya, membuatnya tenang. Apa yang kau katakan? Kau bilang Susin tidak akan percaya dan hanya akan berpikir aku meninggalkan Ai untuk melakukannya setelah aku meninggal, tanpa melihatku secara langsung, dia tidak akan percaya. Baiklah, aku akui apa yang kau katakan masuk akal. Namun, kau berjanji padaku, Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sekarang, pikiran Luo Feng terasa seperti akan meledak saat dia berbicara. Jangan khawatir, Babata, setelah melihat kemarahan Luo Feng, tahu lelucon itu sudah kelewat batas. Aku belum selesai, dia tidak mati, sama sekali tidak mati. Luo Feng terkejut. Apa yang terjadi? Luo Feng semakin marah. Begini, Susin memang bunuh diri, menghancurkan tubuhnya sepenuhnya, jiwanya juga hampir menguap. Namun, jimat pasangan yang kuberikan padamu sebelumnya benar-benar menyelamatkannya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, apakah itu nasib buruk atau keberuntungan. Nama asli jimat kekasih ini adalah cinta abadi. Kata Babata, cinta abadi. Luo Feng telah memperoleh cukup banyak warisan ingatan, tetapi dia tidak tahu apa itu cinta abadi. Kau tidak tahu apa itu cinta abadi, tetapi setidaknya kau tahu tentang tubuh abadi, kan? Kata Babata, ya, kata Luo Feng. Kehidupan manusia, rentang hidup seorang penjelajah bintang sedikit lebih dari 1000 tahun, rentang level bintang adalah 1 era, level alam semesta adalah 10 era, penguasa domain adalah 100 era, dan penguasa sektor adalah 1000 era. Hanya makhluk abadi yang tidak akan pernah mati. Dari level siswa 9 ke level penjelajah bintang, ada lompatan dalam rentang hidup. Dari level penjelajah bintang ke level bintang, ada juga lompatan lainnya. Setiap titik kritis, akan ada lompatan dalam rentang hidup. Dan dalam kategori yang sama, misalnya penjelajah bintang level 1 ke penjelajah bintang level 9, perbedaan kekuatannya mencapai ratusan kali lipat, tetapi level dan rentang hidup mereka sama. Selama lompatan level hidup, seluruh tubuh seseorang akan mengalami reformasi total. Ini adalah evolusi tubuh. Jiwa manusia dapat hidup sangat-sangat lama, normalnya, mereka dapat hidup selama 1000 era. Di sisi lain, tubuh mereka memiliki batas, bahkan dengan perawatan dan sebagainya, mereka semua akan tetap mati karena usia tua pada titik tertentu. Tubuh penjelajah bintang dapat mempertahankan dirinya sendiri selama sekitar 1000 tahun atau lebih, level bintang dapat naik ke 1 era, hanya sampai level penguasa sektor, mereka memiliki dunia internal mereka sendiri, dengan itu mereka dapat menyerap sumber energi luar, terus-menerus memberi energi kembali pada tubuh fisik mereka, tidak pernah menua. Ketika itu terjadi, maka semuanya tergantung pada jiwa. Batas jiwa adalah 1000 era. Itulah sebabnya, rentang hidup penguasa sektor adalah 1000 era. Hanya setelah melampaui penguasa sektor, mencapai lompatan level untuk jiwa, seseorang akan menjadi abadi, penjelajah bintang, alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor, setiap lompatan level kehidupan adalah titik kritis. Adapun penguasa domain ke keabadian, lompatan itu untuk jiwa. Di alam semesta yang luas, ada beberapa ras khusus, yang secara alami lahir dengan tubuh abadi, tubuh mereka tidak pernah menua, hanya ketika jiwa mereka menua dan mati, mereka akan mati. Tubuh mereka dikenal sebagai tubuh abadi, alam semesta itu adil. Memberi mereka tubuh abadi, tetapi juga membuat mereka tidak bisa menjadi lebih kuat melalui pelatihan. Jika mereka ingin berlatih, satu-satunya cara bagi mereka adalah meninggalkan tubuh asli mereka dan mencuri tubuh orang lain. Babata berkata, meskipun mereka tidak dapat berlatih, pikirkan daya tarik keabadian, Luo Feng, kau akan mengerti. Sama seperti anak-anak makhluk abadi, mereka berada di level alam semesta, tetapi rentang hidup mereka hanya 10 era. Mereka tentu saja bersedia menempatkan jiwa anak-anak mereka sendiri di tubuh abadi. Luo Feng mengangguk, tanpa cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka dapat hidup hingga 1000 era, yang setara dengan 10.081.000 tahun, itu memang hal yang sangat menarik. Makhluk abadi di alam semesta atau bahkan beberapa kekaisaran besar, melalui penelitian terhadap berbagai ras tubuh abadi telah memperoleh beberapa peralatan unik dan khusus. Setelah itu, dengan menyimpan barang-barang ini di perak beku,
mereka menjadi jimat kecil ini, yang menjadi apa yang dikenal di seluruh alam semesta sebagai cinta abadi. Dibutuhkan satu tubuh abadi untuk membuat salah satunya. Kata Babata, Luo Feng segera mengerti, ras yang terlahir alami dengan tubuh abadi, sebenarnya sangat menyedihkan di alam semesta. Di alam semesta, mereka yang memiliki kekuatan dan pangkat sangat banyak. Banyak orang mengejar rentang hidup yang lebih panjang. Perampasan adalah salah satu jenis teknik, tetapi pertama, teknik itu sangat langka, dan kedua sangat sulit untuk dilatih. Luo Feng, kamu juga mengandalkan jejak jiwa gurumu, hanya dengan dukungan itu kamu dapat menggunakan keterampilan itu. Kata Babata, untuk benar-benar memperoleh buku petunjuk dan teknik, itu jelas tidak lebih mudah daripada membeli jimat cinta abadi. Untuk memiliki tubuh lain, biasanya tubuh itu harus lebih lemah dari yang asli. Kata Babata, yang terpenting adalah, perampasan memiliki risiko, seseorang mungkin berakhir dengan penghancuran diri. Mereka yang memiliki cinta abadi sudah ditetapkan, hanya satu jimat dan tubuhmu berubah menjadi tubuh abadi. Tentu saja, setelah menjadi tubuh abadi, seseorang tidak akan dapat berlatih lagi. Babata berkata, jika seseorang ingin berlatih, dia harus membuang tubuh abadi dan memasuki tubuh lain. Barang-barang unik ini, hanya bisa diperoleh dari mereka yang lahir dengan tubuh abadi. Seseorang seperti Susin yang memperoleh tubuhnya dari perubahan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan barang-barang seperti itu darinya. Kata Babata, Luo Feng mengangguk. Benar, kalau tidak, seseorang yang memperoleh tubuh abadi dan hidup selama 10 juta tahun bisa membiarkan orang lain mendapatkan barang-barang dari tubuhnya lagi. Itu hanya mimpi. Maksudmu, Susin sekarang memiliki rentang hidup 1000 era. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Benar, juga, tubuhnya tidak akan pernah mati. Untuk membunuhnya, kamu harus menghancurkan jiwanya. Kata Babata, meskipun cinta abadi sangat berharga, dengan status gurumu, menyimpan beberapa di antaranya tidaklah sulit. Bagimu untuk mengenakan cinta abadi adalah sesuatu yang telah direncanakannya sejak lama. Bahkan jika tubuh jasmani hancur, dengan cinta abadi yang merekonstruksi tubuhmu akan terbentuk kembali secara alami. Ini adalah kartu truf penyelamat hidup yang utama. Namun, aku khawatir denganmu yang mengenakan cinta abadi, tidak merasakan bahaya apapun dan dengan demikian tidak cukup berlatih keras. Itulah sebabnya aku belum memberitahumu efeknya. Aku tidak pernah mengira kau benar-benar akan mengorbankan tubuhmu sendiri dan menggunakan jiwamu untuk menyerang. Bahkan cinta abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Luo Feng tertawa dan santai. Itu bagus juga, itu adalah kebaikan dari kemalangan. Bagaimanapun, Luo Feng sangat jelas. Susin tidak akan pernah menjadi seorang petarung, bahkan dengan roh alam, kristal mulia, harta yang tak terhitung jumlahnya dan mereka mungkin bisa memaksanya ke tahap penjelajah bintang, tapi hanya itu. Dan sekarang, meskipun dia tidak akan bisa berlatih, dia memiliki tubuh abadi. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, rumah Luo Feng. Susin sedang duduk di meja, terkejut. Ada apa? Pikiran Susin berputar-putar. Tiba-tiba, layar buku catatan yang terbuka memiliki peringatan pesan baru. Yang aneh adalah, pesan itu terbuka secara otomatis. Susin, aku Luo Feng. Kata-kata di bagian atas pesan itu mengejutkan Susin, alisnya berkerut. Dia sangat jelas bahwa para elit dunia memiliki AI, bahkan Luo Feng memilikinya. Beberapa email, panggilan, rekaman, tidak cukup baginya untuk percaya, karena saudara laki-lakinya Sugang dulu melakukan ini. Semacam itu, aku tahu kamu mencurigakan, namun, ketika kamu baru saja mencoba bunuh diri, amulet yang kuberikan kepadamu sebelumnya berfungsi, itulah sebabnya saat ini kamu masih hidup. Dan jimat itu seharusnya menghilang. Susin terkejut, segera mengusap dadanya dan melihat ke bawah untuk melihat. Benar saja, jimat pengaman itu hilang, yang tertinggal hanya rantainya. Hal ini membuat Susin terkejut, dan terkejut. Dia tahu dia baru saja bunuh diri, namun sekarang dia masih hidup. Apakah ini benar-benar Luo Feng? Luo Feng tidak mati. Aku tahu kamu curiga, namun, dalam 6 bulan aku akan kembali ke rumah, paling lama aku akan menunggu 7 bulan. Baiklah, ingat, jangan melakukan hal-hal konyol. Luo Feng, setelah menyelesaikan pesannya, Susin merasakan hatinya yang lelah sekali lagi terisi dengan kehidupan,
dunia yang awalnya hitam dan putih sekali lagi terisi dengan warna, hidupnya sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Dibangkitkan kembali setelah meninggal, ini jelas membuat Susin lebih percaya. 6 bulan, paling lama 7 bulan. Aku harus memberitahu ayah dan ibu, Luohua juga, tentang kabar baik ini. Susin sangat gembira. Hari itu, setelah Luo Feng keluarga melihat pesan tersebut, meskipun mereka terkejut dengan upaya Susin untuk bunuh diri dan menegurnya. Hal ini membuat semua orang kembali berharap. Meskipun mereka curiga apakah itu ulah Ai, mereka tetap akan menunggu dengan sabar selama setengah tahun lagi. Tahun 2061, tanggal 9 Maret. Malam telah tiba, keluarga Luo Feng sedang makan malam sambil tertawa. Ayah, ibu, jangan memaksa. Sudah cukup sulit bagiku untuk pulang dan makan malam bersama kalian semua. Baiklah, kukatakan padamu, liburan musim panas ini, Zenan dan aku akan mendaftarkan pernikahan kami. Luohua tertawa, Luohua baru saja membeli rumah lain di distrik Mingyue, lagi pula saudara iparnya tinggal di sini juga akan terlalu sesak. Dengan statusnya, membeli rumah lain itu mudah, terlebih lagi, dia juga seorang pejuang. Benar sekali, Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa, kedua bayi di box bayi di sampingnya memanjat ke sana kemari, tertawa dan bersenang-senang. Mengapa Susin belum kembali? Gong Xinlan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap keluar dengan cemas. Saat ini, Xin kecil telah menyelami pekerjaannya, itu juga hal yang baik. Luo Hongguo tertawa, Gong Xinlan mengangguk, benar, kalau dia mencoba bunuh diri lagi itu akan buruk. Tiba-tiba, penglihatan Luo Hongguo dan Gong Xinlan langsung kabur. Putong. 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 Kelompok pengawal di luar halaman semuanya pingsan. Dua pengasuh di dalam rumah juga pingsan. Luo Hongguo dan Gong Xinlan telah pingsan di atas meja, tidak ada gerakan, keheningan. Yang bisa terdengar hanyalah suara kedua bayi itu. Siapa? Luo Hua melihat keluar dengan dingin. Tuan Luo, apa kabar? Dua pria berpakaian jas koboi hitam tersenyum saat mereka masuk, seolah-olah mereka baru saja pulang ke rumah. Salah satu dari mereka adalah pria kulit putih sementara yang lain lebih mirip orang Asia Selatan. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang saja, mereka hanya ditidurkan, aku tidak membunuh mereka. Dua perwakilan muncul dengan sangat megah, aku ingin tahu ada apa. Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada. Hanya mengambil beberapa barang milik penjelajah bintang, dan barang-barang yang tidak berhak disimpan oleh orang normal. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang saja, aku tidak akan membunuh siapapun, namun, aku harap kau tetap tenang, saat kau memerintahkan robot-robot logam itu keluar, aku akan segera, kepada orang-orang ini. Boom, dia membuat ekspresi berlebihan, membuat jiwa mereka meledak. Sago Nehru, kau adalah satu-satunya pembaca roh penjelajah bintang di dunia saat ini, apakah kau harus melakukan hal-hal seperti itu? Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu, tidak peduli seberapa cepat robot-robot itu, mereka tidak secepat pikiran pembaca roh. Sago Nehru, pembaca roh jenius India, sejak Luo Feng dan Isben jatuh, Nehru, yang baru saja menerobos, adalah satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang yang tersisa. Ada kebutuhan? Tentu saja ada. Sago Nehru tersenyum, Tuan Luo, aku yakin kau tahu sedikit tentang keadaan dunia saat ini. Apa kau pikir, harta karun yang ditinggalkan Luo Feng di keluargamu akan ditinggal begitu saja? Lagi pula, meninggalkannya di keluarga Luomu adalah pemborosan. Kristal Muya. Sago Nehru tersenyum, mereka sebenarnya disembunyikan di sebuah ruangan di bawah tanah. Wow, 18 kristal Muya. Dan cukup banyak roh alam. Sungguh hasil tangkapan yang besar, hasil tangkapan Luo Feng benar-benar besar. Sago Nehru sangat terkejut. Ekspresi Luo Hua berubah pucat. Dia mengerti, musuh menggunakan energi rohnya untuk mencari. Bagaimana kau mengendalikan robot-robot logam itu? Sago Nehru menatap Luo Hua. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Luo Hua menggelengkan kepalanya, bahkan aku tidak bisa. Saudaraku meninggalkan mereka sebuah perintah untuk melindungi keluarga kita. Mereka akan selalu mengikuti perintahnya. Oh, Sago Nehru mengangguk, dia mengerti, tiba-tiba. Pintu bawah tanah terbuka secara otomatis, sebuah tas kerja melayang ke atas, dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Terima kasih.
Sago Nehru tersenyum, aku akan memberimu beberapa saran, hanya dengan kekuatan besar kamu dapat memiliki harta karun yang begitu besar. Kalau tidak, hehe, untuk robot-robot itu, mereka kuat. Tapi bagaimanapun juga mereka hanyalah robot. Oh, bahkan dengan jarak beberapa ratus meter, aku masih bisa langsung menghancurkan jiwa keluargamu. Jadi, jangan lakukan hal bodoh. Wei Nuo, ayo pergi. Sago Nehru berbalik dan pergi, perwakilan Wei Nuo mengikuti di belakang. Luo Hua memperhatikan saat mereka pergi, tidak berani bergerak. Kapal perang berbentuk cakram itu terbang setidaknya 300 meter jauhnya, bahkan di kapal perang itu, serangan roh Sago Nehru dapat dengan mudah langsung membunuh semua keluarga Luo. Bajingan, berdiri di jendela, memperhatikan saat kapal perang itu pergi, ekspresi Luo Hua jelek, untungnya, dia telah membagi 60 kristal muya menjadi beberapa bagian, menyimpannya di lokasi yang berbeda, 18 kristal ini, sudah sangat mengejutkan bagi kedua perwakilan itu. Lagi pula, Hong dan Dewa Petir hanya memperoleh sekitar 10 kristal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang salah denganku? Pengawal, pengasuh, Luo Hongguo dan yang lainnya terbangun. Luo Hua membantu mereka dan yang lain, tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin, Luo Hua hanya bisa mengakui, melawan petarung, robot logam itu masih bisa melawan dengan cepat. Namun, melawan pembaca roh dan serangan spiritual mereka, robot logam itu tidak punya cara untuk bertahan. Ketika insiden itu terjadi, semua percakapan semuanya didengar oleh robot logam dan ditransmisikan ke Babata, tentu saja Luo Feng juga mengetahuinya. Wei Nuo, Sago Nehru, monster bertanduk emas yang panjangnya lebih dari 300 meter, jauh di dalam lautan yang ganas, pupil emas gelapnya mengamuk, Babata, kamu mengatakan bahwa mereka sekarang bekerja dengan ketua kelima Atkin. Kura-kura pengecut itu tetap bersikap rendah hati, bahkan selama insiden menelan monster, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Sekarang dia menunjukkan ambisinya, aku selalu membencinya, sekarang. Atkin, Sago Nehru, Luo Feng sangat marah, karena tidak dapat mengunjungi orang-orang yang dicintainya sebelumnya, dia sudah sangat menyesal. Memikirkan bahwa Atkin dan beberapa orang lainnya, karena keserakahan mereka benar-benar berani mempertaruhkan hidup mereka. Tidak peduli seberapa marahnya, Luo Feng harus bertahan. Meskipun hari-hari menahan amarahnya terasa seperti bertahun-tahun. Akhirnya, pengasuhan pertama telah berhasil, tahun 2061, tanggal 2 Juni. Itulah hari ketika Luo Feng akan keluar dari cangkangnya.